Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo meminta Kejaksaan Agung memeriksa semua Menteri Perdagangan periode 2015 sampai 2023 jika benar-benar ingin membongkar korupsi impor gula. Rudianto Lalo mempertanyakan langkah Kejagung yang baru menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Pasalnya, kebijakan impor gula yang dilakukan Tom Lembong sudah 9 tahun yang lalu, dan Tom juga hanya menjabat sebagai Menteri Perdagangan selama 1 tahun. Selama periode 9 tahun itu, posisi Menteri Perdagangan sempat dijabat oleh Enggar Tiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan. Langkah Kejagung yang menetapkan tersangka pada kasus Tom Lembong selaku menteri yang menterinya hanya 1 tahun, tapi kita mendorong Kejaksaan tidak tebang pilih. Kalau Tom Lembong ditersangkakan hanya kebijakan impor, seharusnya menteri-menteri lain juga diperiksa supaya prosesnya dianggap adil oleh masyarakat. Penegakan hukum harus didorong penegak hukum yang fair dan adil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta Kejaksaan dalam penyusukan kasus ini tidak menargetkan kasus-kasus yang sudah lampau, yang sudah 10 tahun ke atas. Ini sejalan yang program Prabowo untuk mengawal pemerintahan Prabowo kasus-kasus yang baru saja, supaya tidak mengganggu terkesan ini jadi alasan dan sebagainya, kata Rudianto Lalo. Kita mendorong Kejaksaan agar fair dan tidak tebang pilih. Kalau Tom Lembong ditersangkakan hanya kebijakan impor, seharusnya menteri-menteri lain juga ikut diperiksa, supaya prosesnya dianggap adil oleh masyarakat. Penegakan hukum harus didorong penegak hukum yang fair dan adil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta agar Kejaksaan dalam pengusutan kasus ini tidak menargetkan kasus-kasus yang sudah lampau, yang sudah 10 tahun ke atas. Dan ini saya laras sejalan yang program Prabowo untuk mengawal pemerintahan Prabowo untuk kasus-kasus yang baru saja, supaya tidak mengganggu terkesan ini jadi alasan dan sebagainya. Berdasarkan data yang ada, impor gula pada masa Zulkifli Hasan mencapai 18 juta ton, jauh melampaui jumlah impor gula di masa Tom Lembong yang hanya sebesar 5 juta ton. Angka ini tentu saja memunculkan tanda tanya besar. Apakah lonjakan impor yang drastis ini benar-benar murni demi memenuhi kebutuhan nasional atau ada faktor lain yang terselubung di baliknya? Tidak sedikit yang mempertanyakan apakah terdapat potensi dugaan korupsi dalam kebijakan impor ini. Mengingat bahwa impor gula adalah komoditas yang sensitif secara ekonomi dan politik, keputusan untuk mengimpor dalam jumlah besar selalu mengundang berbagai kepentingan yang bermain. Besarnya jumlah impor seringkali membuka celah bagi praktik manipulasi harga dan keuntungan besar bagi pihak-pihak tertentu. Hal ini menciptakan spekulasi bahwa mungkin ada aktor-aktor yang mendapatkan keuntungan pribadi dari kebijakan tersebut. Selain itu, kenaikan impor gula juga seolah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk mendorong swasembada pangan dan mendukung petani lokal. Publik tentu bertanya-tanya, mengapa pemerintah terus memperbesar impor gula padahal produksi dalam negeri justru semakin tertekan. Apakah ada ketidakcocokan antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaan di lapangan? Dalam situasi ini, wajar jika masyarakat mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan tingginya angka impor tersebut. Keterlibatan pihak swasta dalam rantai distribusi gula juga sering disorot karena membuka peluang terjadinya praktik-praktik tidak sehat. Importasi yang begitu besar tak hanya mengganggu pasar lokal, tetapi juga berpotensi menaikkan harga, mengorbankan konsumen, dan melemahkan sektor gula nasional. Dengan angka yang begitu mencolok, muncul kekhawatiran bahwa keputusan untuk mengimpor gula sebanyak ini bukan hanya keputusan teknis, melainkan keputusan yang dibayangi oleh kepentingan tertentu. Akan tetapi, hingga kini belum ada pembuktian konkret tentang adanya praktik korupsi dalam kebijakan ini. Namun, dalam iklim pemerintahan yang semakin transparan, publik tentu berharap akan ada investigasi lebih dalam. Mengingat bahwa kasus impor gula sebelumnya pun menjadi sorotan, tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan saat ini juga akan mengalami audit serupa. Bagaimanapun, pengawasan yang ketat dan investigasi menyeluruh akan menjadi kunci untuk mengungkap ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan impor ini.